Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bergabung di Santi Tarot. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan semakin tersiksa tanpa adanya kamu. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba menyimak energi siapakah yang semakin hari semakin merasakan tersiksa jiwanya tanpa adanya kamu. Seseorang yang sangat membutuhkan kamu di sisinya detik ini. Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan, ini adalah bacaan umum yang bakalan menarik energi banyak orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dan kita akan lihatkan ya. Energi siapakah yang bakalan ketarik ke pembacaan hari ini? Nah, di sini kita cuba lihatkan ya. Siapakah dia yang semakin hari semakin tersiksa tanpa adanya kamu di sisinya? Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang semakin hari semakin tersiksa jiwanya tanpa adanya kamu. Teman-teman, di sini ada Page of Pentacles. Seseorang pekerja keras, teman-temannya, orangnya sangat rajin, sangat memfokuskan ke arah pekerjaan, sangat memfokuskan ke arah penghasilan. Mungkin beberapa di antara dia ini baru memulakan pekerjaan yang baru, ataupun mungkin dia mendapatkan promosi, dinaikkan pangkat, dan dia sangat pandai ataupun sangat bijak ya dalam mengelolakan keuangannya. Orang ini sangat pandai teman-teman ya untuk mencari uang. Dari segi perasaan dan tindakannya, saya merasakan orang ini benar-benar mencintai kamu, tulus mencintai kamu, tetapi sangat berhati-hati dari segi pergerakannya ke kamu. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, sama ada sepantaran ataupun mungkin usianya masih muda ya, ketimbang dirimu. Dia mungkin jauh lebih muda daripada kamu ya. Kita akan lihatkan lagi. Orang ini sering berpenampilan cukup menarik, penampilan yang cukup memikat hati, dan orang ini pandai menggayakan penampilannya. Maksud saya begini teman-teman, pandai mengenakan pakaian yang bersesuaian dengan environment ataupun situasi ya. Dia sangat pandai mengenakan pakaian yang tepat untuk disesuaikan dengan majlis. Nah, begitu ya. Orangnya sangat berpenampilan rapi. Kita lihatkan di sini lagi ya, siapakah dia? Seorang yang semakin tersiksa jiwanya tanpa adanya kamu. Di sini ada The Chariot. Orangnya cukup busy teman-teman, terlalu sibuk ya, dan banyak perkara yang perlu difokuskan pada waktu yang sama. Sehingga ada kalanya kerana terlalu banyak perkara yang perlu difokuskan serentak, dia seolah-olah kehilangan fokus. Orangnya sedikit pelin-pelan, keras kepala, tetapi jikalau dia menargetkan sesuatu ya, dia akan fokus kepada target itu. Tetapi bersebelahan dengan Page of Pentacles, saya merasakan dia cukup sibuk sekali ya. Ada kalanya terlalu distracted, terpaksa melakukan banyak hal pada satu waktu yang sama, membuatkan dia seolah-olah hilang fokus ya. Orangnya cukup penasaran, sangat menyukai kejayaan, mengejar sebuah kejayaan ya. Beberapa di antara dia di sini ya, saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin baru sahaja mengakhiri sebuah konflik dalam hidupnya. Maka dia bertindak lagi ya untuk meneruskan hidupnya ke depan. Dia mungkin baru saja ending sebuah konflik dalam hidupnya, keluarganya, perhubungan peribadinya, di tempat kerjanya. Ada sebuah konflik yang baru ditamatkan. Nah, kini dia bergerak lagi ya untuk maju ke depan. Di sini teman-teman ada King of Wands. Seseorang yang cukup beraksi. Nah, ketiga-tiga kartu ini ya mengindikasikan seseorang yang ada aksinya, seseorang yang mengejar kejayaan ya. Nah, di sini teman-teman ada energi yang lain pula ya. Orang ini mungkin sepantaran atau lebih tua dari kamu. Nah, kamu ambil mana yang resonate dengan kondisi kamu. Sama ada dia masih jauh lebih muda ataupun seseorang yang sepantaran atau lebih tua dari kamu. Orangnya sangat mengandalkan dirinya sendiri.
Dia sangat mengandalkan kemampuannya, kemahirannya dari segi bertindak, ya, dan dia tidak akan mengandalkan orang lain. Orangnya pasang badan. Seperti itu, ya. Jikalau memerlukan dia untuk bertindak, dia akan bertindak. Nah, dengan kehadiran King of Wands ini, orangnya sangat tertarik dengan kamu. Itu yang pasti, ya. Seseorang yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Kita akan lihat lagi di sini, ya. Beberapa di antara dia ini, teman-teman, sangat diminati oleh lawan jenis yang lain, ya. Dia mempunyai daya penarik yang tertentu, mungkin lirikan matanya, pergerakan tubuh badannya yang sering menarik perhatian lawan jenis yang lain. Orangnya cukup hangat, cukup charming, ya. Di sini, teman-teman, orang ini bergerak pantas dalam hidupnya. Seorang yang cukup aktif, ya, dari segi pergerakan, dari segi lifestyle-nya. Orangnya mungkin sangat suka berolahraga, suka bersenam, ya. Orang yang cukup aktif sekali. Tidak suka seperti menjalankan hidup yang monoton, ya. Sentiasa ada pergerakan. Nah, bersebelahan dengan King of Wands mengindikasikan seseorang yang benar-benar cukup jatuh cinta dengan kamu. Sehinggalah, ya, pembacaan ini dilakukan, dia masih begitu jatuh cinta dengan kamu. Di sini dengan jelas mengindikasikan, ya, beberapa di antara kalian di sini mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup ketara. Dunia yang cukup berbeza. Sama ada hubungan long distance relationship, perbezaan agama, status dan sebagainya. Tetapi yang pasti, walaupun kalian tidak tahu, ya, ke manakah arah tuju hubungan ini, tetapi orang ini benar-benar jatuh cinta dengan kamu, ya. Saya menangkap energi seperti ada niat untuk merencanakan sesuatu yang jangka panjang dengan kamu. Tetapi di sini terlihat dengan jelas, ya, orangnya yang agak pelin-pelan, ya, ada kalanya sukar memfokuskan kepada sesuatu kerana orangnya terlalu sibuk. Kita lihat lagi di sini, ya. Six of Swords. Orangnya pencinta kedamaian, teman-teman, ya. Tidak suka ribet-ribet dengan kamu ketika dimarahi oleh kamu atau mungkin ada hal-hal yang kamu tegur, dia akan banyak mendiamkan diri. Maka kamu sukar untuk menebak, ya, sama ada dia ingin melawan cakap kamu, apakah dia tidak berpuas hati kerana seems like tidak ada respon daripada dirinya, tidak ada reaksi. Dia lebih cenderung mendiamkan dirinya, mungkin mengangguk-nganggukkan kepala dan banyak mendiamkan diri. Orangnya pencinta kedamaian, ya, tidak suka ribut-ribut dengan kamu, dan seperti saya tangkap energi ini dari awal tadi, ya, beberapa di antara dia ini baru sahaja beredar dari sebuah konflik. Nah, maka jikalau dia baru beredar dari sebuah konflik dan maju ke depan lagi, kini dia beredar ke air yang lebih tenang. Dia seperti mencari ketenangan, ya. Seperti ingin melarikan dirinya daripada situasi yang tidak menyenangkan dia. Beberapa di antara dia di sini, teman-temannya, terlihat seperti, saya tidak tahu, teman-teman. Saya menangkap energi dia yang sangat ingin mendatangi kamu. Sangat ingin mendekatkan dirinya dengan kamu. Ada energi kerinduan di sini. Pergerakan dia kepada kamu perlahan. Sesuatu yang tidak terlihat ketara, tetapi ada niat untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Pencinta kedamaian. Dia merasakan jiwanya cukup damai dan tenang jikalau dia datang mencari kamu. Ada beberapa di antara dia yang ingin bertindak, ya, dengan cepat untuk datang mencari kamu, teman-teman. Itu yang pasti, ya, kerana dia sering memikirkan kamu akhir-akhir ini. Okey, teman-teman, kita akan lihatkan lagi, ya, dengan lebih jauh soalan yang seterusnya, ya. Apakah yang sedang dia rasakan detik ini tanpa kamu? Seseorang yang semakin tersiksa jiwanya tanpa adanya kamu di sisinya. Maka apakah yang sedang dia rasakan tanpa kamu detik ini? Bagaimanakah perasaannya? Wow, teman-teman, seperti benar-benar, ya, menjawab soalannya, ya, teman-teman. Three of Swords. Orang ini sedang patah hati, sedang merajuk, ngambek, teman-temannya, kecewa, benar-benar seperti terpaksa berdamai dengan hatinya sendiri. Orang ini seperti cuba menenangkan fikirannya untuk seperti menyembuhkan segala kekecewaan, kelukaan di hatinya. Patah hati di sini, ya, sama ada, I don't know you guys, apa yang berlaku di hubungan kalian, ya. Apakah kamu sedang berusaha mendinginkan hubungan ini dengan dia, ataupun dia merasakan tidak ada progres, tidak ada kemajuan di hubungan kalian.
Saya tidak tahu teman-teman, apakah ini single to single, kamu berdiri dengan pasangan orang ataupun melibatkan pihak lain. Tetapi yang pasti, kecewa. Ada sesuatu yang berlaku tidak sesuai dengan harapannya. Saya menangkap energi seseorang yang mungkin mengharapkan sesuatu daripada kamu mungkin akhir-akhir ini dan tidak diberikan. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang mulai mematikan komunikasi, memblokir, tidak berkabar. Apa sahaja menyebabkan dia benar-benar tersiksa detik ini tanpa adanya kamu. Nah, terlihat dengan jelas ke tema readingan hari ini. Semakin tersiksa jiwanya tanpa ada kamu. Dan kartu ini, Three of Swords, dibuka di pihaknya. Kamu tahu teman-teman, saya merasakan orang ini begitu mencintai kamu. Tetapi dia seperti untuk bergerak juga salah, tidak bergerak juga salah. Kerana dia bertanyakan kepada dirinya, walaupun dia cukup berhati-hati dari segi pergerakannya kepada kamu. Dia bertanyakan kepada dirinya, apakah dia sanggup untuk mengambil risiko itu? Nah, itu yang saya dengarkan di telinga saya Maka mungkin dia sudah menjawab soalan ini. Mungkin dia tahu ada risiko di hubungan kalian kerana saya sudah menarik ada banyak perbezaan di antara kamu di sini dengan dia. Mungkin dia tidak mampu untuk menghadapi risiko-risiko itu. Kita akan lihat dengan lebih jelas seperti apakah pula perasaan kamu dari pihak kamu ke dia detik ini. Seperti apakah pula perasaan kamu ke dia detik ini. Ketika dia begitu tersiksa tanpa kamu, bagaimana pula kamu? Wow, di sini ada Page of Swords. Di sini kamu mulai meragukan cinta yang ditawarkan oleh si dia. Walaupun dalam posisi meragukan saya menangkap energi beberapa di antara kamu yang mulai bukan saja meragukan, ada yang mulai sangat penasaran mencari tahu, mungkin memantau media sosialnya ataupun kamu mencari tahu melalui rakan-rakannya, tetapi kamu lebih seperti penuh dengan keraguan detik ini. You're doubting you're doubting his or her love for you. Kamu seperti mempertikaikan, apakah ini perjuangan yang harus diteruskan? Kamu mulai menunda. Saya menangkap energi kamu mulai menunda. Menunda-nunda akan sesuatu yang ingin kalian lakukan bersama. Jikalau kalian mungkin ada perencanaan tertentu untuk bertemu dan sebagainya, kamu mulai menunda-nunda. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Tetapi ini yang saya rasakan detik ini Kamu mulai menunda-nunda, mencari alasan kerana kamu mempertikaikan perasaannya kepada kamu. Ataupun kamu mungkin juga kamu merasakan sudah bosan. Saya tidak tahu teman-teman, seperti kamu bersikap cukup santai Kamu seperti mulai spontan. Ataupun kamu mulai beredar secara perlahan-lahan. Tetapi walaupun begini teman-teman kamu masih lagi memantau dia. Masih ada sisi penasaran di hati kamu, memikirkan apa kabar dia sekarang, apakah yang sedang dia lakukan. Nah, jelas terlihat teman-teman Ten of Swords, bottom of the deck-nya. Ini sangat memperlihatkan sesuatu yang sudah ending. Sama ada, I don't know sama ada kalian ini benar-benar ada kata putus yang tertentu ataupun memutuskan begitu sahaja tanpa ada pemberitahuan. Yang pasti ada sesuatu yang berakhir di sini. Sesuatu yang membuatkan dia merasakan apakah dia tidak ada harapan lagi. Kerana kartu daripada pihaknya jelas terlihat 3 pedang yang menusuk hatinya dengan begitu dalam. Dia sangat kecewa dengan keputusan yang kamu ambil di sini untuk mengakhiri hubungan ini, tidak berkomunikasi, dan dia merasakan feeling lost, feeling seperti dikhianati seperti tidak ada harapan lagi, putus asa, berada di titik yang paling rendah. Dia seperti begitu negatif detik ini teman-teman. Dia begitu yakin dia mungkin tidak ada peluang untuk bersama-sama dengan kamu lagi. Nah, ini yang diindikasikan oleh Ten of Swords di sini. Sering memikirkan kamu akhir-akhir ini dengan harapan energi kalian dapat terkoneksi. Tetapi dia tidak yakin teman-teman, apakah kamu akan menghubunginya ke depannya nanti. Wah, belum shuffle kartu-kartu ini seperti getting so excited. Okey, begini teman-teman kita cuba lihatkan soalan yang seterusnya.
Apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian sehingga dia merasakan kesiksaan ini? Apakah yang sebenarnya terjadi di hubungan kalian sehingga dia merasakan jiwanya yang cukup tersiksa? Dia sangat memfokuskan kepada energi negatif, ya, seolah-olah begitu yakin dan pasti bahawa dia tidak akan diberikan apa-apa peluang dari kamu lagi. As if there is no more hope, ya. Tidak ada harapan daripada kamu. Nah, kita cuba lihatkan, ya. Apakah yang terjadi di hubungan kalian detik ini sehingga terjadinya perkara seperti ini? Wow, teman-teman, ada twin flames, ya. Ketika kartu ini muncul, ini mengindikasikan sesuatu yang sering on off. Hubungan kalian ini dipenuhi dengan testing, dengan ujian. Ada sahaja pertengkaran, ada sahaja salah faham, sesuatu yang mungkin kamu salah faham mengenai si dia atau dia salah faham tentang kamu. Semakin ke depannya, salah faham ini semakin besar. Hubungan kalian ini sering seperti merajuk, hubungan yang tarik hulur, ya, datang dan pergi, hubungan yang on off. Dan sering ada pertengkaran di antara beberapa di antara kamu di sini, ya, yang mungkin sering bertengkar. Di sini teman-teman, walaupun begitu, di sini ada reunion, soul ties. Mungkin beberapa di antara kamu di sini, ya, kembali reunion dengan orang masa lalu kamu. Saya tidak pasti. Ataupun dia sangat menginginkan sebuah reunion dengan kamu. Bertemu dengan kamu, ya, berpegangan tangan seperti ini. Kerana di antara kalian ada soul ties, ada soul connection yang cukup kuat. Di sini teman-teman, akhir-akhir ini dia mendapatkan epiphany, sebuah pencerahan. Memikirkan kepada apakah bakal ke depannya nanti akan ada sebuah breakthrough, ya, keberjayaan, keberhasilan terhadap hubungan kalian di sini. Sebenarnya teman-teman, orang ini sangat ingin, ya, melihatkan kepada sesuatu yang nyata dengan kamu. Tetapi sepertinya saya tidak tahu, ya, semakin kalian berselisih faham, apa yang dia rasakan kepada kamu ini semakin kuat. Kita akan lihat lagi teman-teman, ya. Truth and expression. Saya tidak tahu teman-teman, apakah mungkin, ya, kebelakangan ini ada beberapa daripada ekspresi kamu yang mengungkapkan sebuah kebenaran kepada dia. Daripada raut wajah kamu, ya, ketika kalian bertemu di pertemuan terakhir itu ataupun video call yang terakhir itu, dia dapat menangkap, ya, sebuah pencerahan yang diberikan kepada dirinya. Melalui lirikan ataupun pergerakan mata kamu, wajah kamu, dia dapat melihatkan seperti ada perubahan. Saya menangkap seperti tidak mahu kembali bertemu, tidak mahu menyelesaikan, ya, segala salah faham yang ada. Kamu tidak berminat. Saya menangkap energi kamu tidak berminat, lebih ke arah kamu. Tetapi yang pasti orang ini teman-teman, ya, dia tidak pernah melupakan kamu. Walaupun mungkin kamu yang semakin pudar, ya, dari segi perasaan kamu kepadanya di sini, tetapi dia tidak pernah melupakan kamu. Dia mungkin dari segi pergerakan agak berhati-hati, pergerakannya begitu lambat, ya, begitu slow. Tetapi dia masih ingin menggapai kamu. Dia mulai menyadari, ya, semakin kamu menjauh, dia semakin memerlukan kamu. Semakin kamu seperti tidak berkabar, dia semakin merasakan kehilangan kamu. Nah, ini energi yang saya tarik di sini, ya. Saya tidak tahu teman-teman, apakah di sini juga mengindikasikan, ya, dia mendapatkan pencerahan, sesuatu yang terlihat dengan jelas, ya, melalui breakthrough ini. Kamu tidak perlu mengungkapkannya. Dengan kehadiran kartu ini, Page of Swords dan Epiphany, dia mendapatkan sebuah kebenaran yang terungkap, truth, through your expression. Bahawa di sini teman-teman, ya, kamu seperti mulai ada trust issue di sini. Kamu hilang keyakinan terhadap hubungan ini. Kamu mulai hilang keyakinan terhadap dirinya, dan dia dapat melihat semua ini hanya dengan melalui membaca dari raut wajah kamu. Tetapi dia tidak mahu kehilangan kamu, teman-teman. Kamu mungkin mundur, ya. Kamu mungkin tidak berkabar.
Kamu mungkin hanya memantau social medianya, tetapi kamu semakin tidak berminat. Saya tidak tahu teman-teman, ini energi dia atau energi kamu. Kerana energi pembacaan ini ada kalanya sangat membingungkan ya, ada kalanya boleh terbolak-balik. Tidak kiralah ya siapa yang sebelah kiri, siapa yang sebelah kanan. Hanya untuk memudahkan bacaan ini ya, maka saya letakkan dia di sebelah kiri, kamu di sebelah kanan. Tetapi hari ini saya merasakan seperti energi ini terbolak-balik. Tetapi teman-teman, bukan sahaja dia takut kehilangan kamu, dia masih ingin bertemu dengan kamu. Saya merasakan kalian ini mungkin ada berjanji ya untuk melakukan sebuah pertemuan ya. Sudah merencanakan ini agak lama sebenarnya. Tetapi janji tinggal janji ya. Mungkin ketika dia maju ke depan, kamu pula yang mundur. Ketika kamu maju ke depan, dia pula menghilang. Nah, seperti itu ya. Ini dapat dilihat daripada energi twin flames ini. Permainan tarik hulur di antara kalian. Tetapi yang pasti teman-teman ya, ketika jiwanya semakin tersiksa tanpa adanya kamu, dia takut kehilangan kamu. Apa yang dia rasakan itu ya, seperti terungkap sebuah kebenaran. Yang kamu mulai ada trust issue, hilang keyakinan terhadap dirinya. Semakin ke sini teman-teman, dia semakin takut kehilangan kamu dan ingin bertemu dengan kamu. Tetapi kamu di sini seperti tidak memberikan kesempatan itu ya. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kalian yang memutuskan ini sepihak. Nah, benar kan? Limitation, fears. Sama ada kamu yang menghadkan pergerakan kamu kepada dia, ataupun dia yang sedang melimitkan pergerakannya kepada kamu. Tetapi di sini teman-teman ya, saya dengan jelas menangkap energi kamu yang seperti sama ada dilakukan secara sengaja ataupun tidak, kamu yang sebenarnya melimitkan ya pergerakan kamu kepada dia. Saya tidak pasti mengapakah kamu melakukan ini. Adakah kerana kamu merasakan sudah tidak mahu lagi ya, terlalu mengejar mencari si dia, ataupun kamu merasakan seperti sudah malas untuk melayan hubungan ini, sehingga dia dapat menangkap energi ini daripada kamu. Okey teman-teman, kita akan mencari tahu dengan lebih dalam ya. Mengapakah dia begitu membutuhkan kamu detik ini? Sama ada kamu yang berundur atau dia yang berundur, mengapakah detik ini semakin tersiksa jiwanya tanpa adanya kamu? Nah, ini soalan yang perlu dijawab ya. Mengapakah dia begitu membutuhkan kamu detik ini? Saya akan menggunakan tarot card yang lain ya. Tiba-tiba tergerak untuk menggunakan kartu yang lain. Kerana saya merasakan supaya tidak bercampur energinya. Kerana ini soalan yang berbeza teman-teman ya. Kita cuba lihatkan. Mengapakah dia begitu membutuhkan kamu detik ini ya? Tadi sebenarnya teman-teman ya, tergerak juga untuk menggunakan kartu ini kembali ya. But I changed my mind again ya. Kerana saya merasakan mungkin ya ada baiknya untuk menukar kartu. I don't know you guys. Energi yang cukup pelik ya. Kita akan lihatkan. Mengapakah dia begitu membutuhkan kamu detik ini? Mengapakah seseorang ini tersiksa dan begitu membutuhkan kamu detik ini? Apa yang sedang terjadi di dirinya? Ketika dia dapat menangkap energi kamu yang semakin hilang keyakinan, hilang kepercayaan terhadap dirinya. Tidak lagi yakin akan hubungan ini. Tetapi mengapakah dia begitu membutuhkan kamu detik ini? The Hierophant. Kerana perasaan yang dia miliki kepada kamu dari awal lagi adalah perasaan yang cukup serius. A feeling that will stay. Orang ini tidak bermain-main dari segi perasaannya kepada kamu, teman-teman ya. Walaupun mungkin hubungan kalian sering on-off, tidak ada kejelasan, tetapi dia tidak pernah bertindak untuk bermain-main dengan kamu. Ada keseriusan daripada perasaannya kepada kamu sejak awal lagi. Orang ini, teman-teman, sering ada terkoneksi dengan kamu secara batin ya, dan dia sering mengingati kamu detik ini. Banyak yang dia renungkan tentang kamu akhir-akhir ini. Dia seperti cuba berdamai dengan dirinya. Dia mungkin banyak mendiamkan kamu untuk healing dahulu ya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Detik ini dia merasakan dia seperti sudah being defeated. Dalam perenungannya, dia merasakan dia kalah dalam hubungan ini. Seseorang yang sentiasa ingin mengekalkan dirinya di hati kamu
detik ini merasakan tidak ada apa lagi yang dapat dia lakukan. Kamu mulai seperti berundur dan dia seperti sudah kalah untuk mendapatkan kamu. Sebelum ini teman-teman ya, mungkin dia yang banyak menghindar, cuekin kamu ya. Seorang yang benar-benar berdefine masculine ya. Energi seorang yang cukup mendominasikan hubungan. Tetapi dengan kehadiran Five of Swords bersebelahan dengan The Hierophant ini, detik ini dia seperti mengaku yang dia sudah kalah dari segi perasaannya. Apa pun yang dia lakukan, kamu tetap ingin pergi. Dia seperti mulai hilang kepercayaan kepada dirinya sendiri ya. Dia tidak menyangka akhirnya dia tewas juga. Itu yang saya rasakan di sini ya. Kita akan lihat lagi ya. The Emperor. Hubungan kalian yang sedang stuck, tidak ada pergerakan, tidak ada pertumbuhan, tidak ke mana-mana. Tetapi dari segi hati dan perasaannya, mengapakah dia begitu membutuhkan kamu detik ini kerana dia tidak pernah bergerak atau berpaling ke lain hati. Dia semakin menyedari, semakin mendapatkan pencerahan bahawa seseorang yang dia inginkan adalah kamu. Nah, ini hanya disedari ketika kamu mulai beredar pergi. Kamu tahu di sini teman-teman, seorang emperor itu tidak pernah merasakan dirinya kalah ataupun kandas. Tetapi di sini dia mulai merasakan tidak banyak yang dapat dia lakukan. Dia hanya duduk di tahtanya, memikirkan kamu dan merasakan dia sudah kalah di mata kamu. Dia tewas di sini. Dia merasakan seperti, nah ini yang dirasakan daripada kartu dari pihaknya ya. Putus asa. Detik ini dia putus asa. Dia yakin kamu mungkin sudah tidak mahu meneruskan hubungan ini lagi. Tetapi dari segi perasaannya, mengapakah dia begitu membutuhkan kamu? Kerana selama ini teman-teman, cukup ada keseriusan daripada hatinya untuk kamu. Dari awal lagi, kamu menepati ciri-ciri seseorang yang ingin dia miliki. Kamu adalah taste-nya si dia. Kamu benar-benar menepati cita rasanya dia. Dari segi perasaannya, dia tidak akan berubah ke mana-mana ya. Tidak akan berpaling ke lain hati. Dia masih menanti sebuah kesempatan kerana dia sangat berhasrat dengan kamu. Di sini teman-teman ya, saya merasakan dia cukup memikirkan kamu di sini. Sangat memfokuskan kamu. Sangat-sangat memfokuskan kamu detik ini. Dari segi pemikiran yang khususnya ya, di sini banyak kartu sword ya, dari tadi lagi banyak kartu sword ya, menunjukkan dia benar-benar memikirkan kamu. Beberapa di antara dia ini menghantar signal-signal ini melalui angin. Kerana ini energi angin teman-teman ya, air element teman-teman ya, maka dia seperti, saya tidak tahu ya, apakah kamu sedang mendiamkan dia? Dia seperti ingin menghantar angin-angin ini untuk seperti memberikan kamu peringatan supaya kamu tidak terlupa akan dirinya. Saya tidak tahu apakah di sini ada sesuatu yang kamu dan dia janjikan. Mungkin kamu menjanjikan sesuatu kepada dia, I don't know, seperti semudah untuk bertemu, memberikan sesuatu, tetapi tidak kamu lakukan dan dia masih berpegang kepada janji-janji ini. Khususnya mungkin untuk bertemu teman-teman ya, dan dia masih memikirkan mengapakah tidak ada kabar berita dari kamu. Apakah kamu sudah putuskan untuk tidak lagi berkomunikasi? Dan dia banyak memikirkan kamu akhir-akhir ini ya. Nah, kamu lihat, sangat menginginkan sebuah pertemuan dengan kamu teman-teman. Banyak yang berlaku di fikirannya detik ini. Dia memikirkan adakah kamu terlalu sibuk tidak dapat bertemu dengan dirinya kerana kamu sibuk bertemu dengan rakan kamu yang lain. Apakah kamu sekadar memberikan alasan kepada dirinya di sini? Dari tadi lagi teman-teman ya, saya merasakan dia semakin tersiksa tanpa adanya kamu. Bukan sahaja pertemuan, kerana orang ini sangat mengandalkan kamu. Dia tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain yang boleh dia percaya. Tidak ada orang lain yang dia ingin meluangkan waktu seperti kamu di sini. Nah, dia mungkin ya boleh keluar dengan rakan-rakannya yang lain. Tetapi mungkin sifatnya yang memilih, dia merasakan cukup kesepian. Dan ingin memulakan sebuah komunikasi yang baru lagi dengan kamu.
Tetapi kalian bukan saja sekadar tidak bertemu, tetapi juga tidak berkomunikasi, dan itu masalahnya. Saya menangkap energi seseorangnya dari awal lagi yang hanya mengharapkan kamu. Dia seperti tidak ada orang lain, teman-teman. Apakah dia mungkin tinggal bersendirian, tidak ada keluarga terdekat dengan dirinya, maka dia sangat mengandalkan emosi dan perasaannya kepada kamu. Sudah terbiasa ya, sejak dari awal mungkin kamu yang sering memberikan perhatian. Tiba-tiba kamu berubah drastis seperti ini. Dan dia sudah terbiasa mengandalkan emosinya kepada kamu. Kini dia ingin bertindak. Dengan cepat datang mencari kamu. Tetapi dia tidak mahu kelihatan terburu-buru. Saya tidak tahu teman-temannya, bukan saja tidak bertemu. Dia semakin kesepian kerana kalian juga tidak berkomunikasi. Nah, dia akan lakukan sebuah tindakan ya, akan mungkin mengabari kamu dengan segera. Beberapa di antara dia yang mungkin tinggal berdekatan, mungkin akan menaiki motosikalnya, mobilnya, akan datang mencari kamu, memberikan kamu sebuah kejutan dalam waktu dekat ini. Mungkin dalam 2 minggu dari sekarang, atau maksimal teman-teman ya, mungkin 1 bulan dari hari ini. Saya merasakan dia sudah seperti kurang sabaran, sangat cemas memikirkan kamu, kerana mungkin kamu menjanjikan sesuatu, tetapi tiba-tiba tidak ada kabar dan berita dari kamu. Maka dia akan bertindak ya, meninggalkan zona nyamannya kerana dia sudah tidak tahan lagi menahan penasaran ini. Dalam waktu yang paling dekat ini teman-teman ya, dalam 2 minggu, 1 bulan, atau mungkin lebih cepat dari itu ya, dia akan datang mungkin ya, menaiki motosikalnya, mobilnya. Seseorang yang sudah tidak tahan lagi teman-teman. Ini yang pasti ya, terlalu merindukan kamu. Ada sisi seperti ingin cari tahu, tidak mahu membuat penyimpulannya sendiri. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Apakah kamu benar-benar sudah tidak mahu dia lagi? Maka dia ingin memastikan ini dengan datang mencari kamu secara langsung, ketimbang hanya membuatkan penyimpulannya sendiri. Dia seperti ingin making sure yang kamu benar-benar sudah tidak berminat ya. Seperti agak sukar bagi dirinya untuk menerima kenyataan yang segala sesuatu mengenai kalian mulai berubah. Saya tidak tahu teman-teman, tiba-tiba saya agak bersimpati dengan dirinya ya. Saya menangkap energinya yang cukup kesepian. Seseorang yang seperti berada di sebuah gurun, tidak bertemankan ya, tidak ada teman, hanya mungkin bertemankan sepi, dan sangat mengharapkan perasaan kamu untuknya. Mungkin sangat mengharapkan belas kasihan kamu, simpati kamu, kerana dia seperti tidak ada orang lain. Ketika dia begitu mengandalkan emosinya kepada kamu, dengan harapan kamu akan bertindak, mungkin ya, berkomunikasi duluan, datang mengabari si dia, tetapi itu tidak berlaku. Maka semakin ke sini, jiwanya semakin tersiksa tanpa adanya kamu. Saya tidak tahu teman-teman ya, sama ada kamu harus memberikan peluang, kerana saya menangkap energi yang cukup menyedihkan untuk orang ini sebenarnya. Nah, ini sudah jelas terlihat ya, daripada kartu Three of Swords ini. Hati yang benar-benar dilukai. Segala kekecewaan itu dipendamnya. Dia tidak mahu sharing ini dengan kamu. Nah, kamu lihat teman-teman. Eight of Cups. Orang ini sedang ngambek, merajuk, terpaksa menerima kenyataan yang kamu pergi dari hidupnya. Dengan perasaan sedih ya, walaupun dia tidak bersetuju dengan keadaan ini, dia bertanyakan kepada dirinya, apakah dia juga perlu pergi seperti gambar di sini? Dengan keadaan yang begitu sedih ya, dia perlu menerima kenyataan yang mungkin ini sudah berakhir ketika kamu pergi meninggalkan dia. Seperti gambar ini, apakah dia juga perlu melakukan perkara yang sama kerana menurut si dia tidak mahu meninggalkan kamu. Tetapi jikalau terpaksa, seperti gambar ini teman-teman, saya menangkap ya, orang ini benar-benar perlu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin ya perlu mencari nafkah, membiayai hidupnya sendiri. Orang yang banyak tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Mungkin beberapa di antara dia ini banyak tanggungan. Ketika dia terpaksa menerima kenyataan yang kamu pergi, apakah dia juga harus mundur? Jikalau dia harus mundur,
Dia tidak pergi dengan situasi yang happy ya, dia tidak gembira. Cukup sukar sekali ya untuk mengatur langkah itu untuk pergi dari kamu. Saya juga menangkap orang ini begitu sedih kerana dalam hidupnya dia sering dikecewakan. Orang ini sudah berkali-kali ditinggalkan oleh pacarnya, pasangannya. Sama ada dia sudah bernikah ataupun tidak, dia sudah berkali-kali ditinggalkan, kesepian. Nah, saya dapat menangkap emosi itu dengan kuat dari kartu ini. Zodiak terkuat yang terlihat dalam bacaan hari ini, teman-teman ya, mungkin ada yang berzodiak Libra, Taurus, Cancer, Aries, Sagittarius, Aquarius. Taurus cukup kuat dalam pembacaan hari ini ya. Taurus, Aries yang paling kuat. Aries paling kuat, dan di sini ada Pisces, teman-teman. Sepertinya kebanyakan zodiak sign daripada 4 elemen semuanya hadir. Maka kita ada Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Taurus, Gemini, Libra, Aquarius lebih kepada Libra dan Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius lebih kepada Aries dan Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio lebih kuat ke arah Cancer dan Pisces. Seseorang yang mungkin juga ya baru ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai, iaitu kamu. Dan dia sering dikecewakan dalam hidupnya. Orangnya cukup sedih ya. Cukup sedih. Dia menguburi perasaan ini seorang diri. Orang ini banyak kali sudah dikecewakan. Nah, di sini teman-teman kita akan lihatkannya. Apakah yang akan dia lakukan di sini? Demi melihatkan mungkin ya sebuah perubahan di hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini. Apakah ada, kerana saya begitu simpati teman-teman, saya tidak tahu saya bersimpati dengan energi dia atau energi kamu. Kerana seperti saya sebutkan tadi ya, kadang-kadang energi ini boleh terbalik. Apapun itu teman-teman, kita cuba lihatkan. Saya ingin melihatkan sebuah perubahan yang positif di hubungan kalian ini ya, kerana saya sering ingin memandang ke arah sesuatu yang baik. Maka begini teman-teman, apakah yang akan dia lakukan demi melihatkan sebuah perubahan yang positif di hubungan kalian dalam waktu yang terdekat ini? Apakah dia akan lakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki ini? Jikalau tidak ada ya, wow, kartu loncat ya. Wow, teman-teman, di sini ada Divine Feminine ya. Dia sangat memfokuskan kamu. Setiap malam teman-teman, dia tidak dapat tidur malam. Memikirkan wajah kamu yang cantik dan tampan ini ya. Setiap malam dia akan merindukan kamu, memikirkan wajah kamu, mungkin melihat kepada foto-foto kamu ya, jikalau dia masih simpan gambar kamu di handphonenya. Dan dia sering melihatkan kepada wajah kamu sebelum dia melelapkan matanya. Wow, jiwanya benar-benar tersiksa ya tanpa kamu. Nah, kartu ini kartu loncat, Divine Feminine. Dia sangat merindukan kamu. Ada energi yang sangat memerlukan kamu detik ini. Apakah yang akan dia lakukan ke depannya nanti? Di sini ada letter teman-teman ya. Seperti saya katakan tadi ya, dia mungkin akan memulakan sebuah dia mungkin akan memulakan sebuah komunikasi lagi dengan kamu. Kerana dia ingin pastikan, dia tidak mahu seperti jumping into conclusion, membuat spekulasinya sendiri. Dia sangat ingin berkomunikasi dengan kamu detik ini. Nah, teman-teman, di sini ada Rider ya. Ini menguatkan lagi ya energy Page of Wands tadi. Seseorang yang seperti saya sebutkan tadi mungkin akan menaiki motosikalnya, mobilnya untuk datang mencari kamu dalam waktu yang paling dekat ini. Dia ingin pastikan face to face dengan kamu yang apakah benar kamu benar-benar ingin pergi meninggalkan dia. Dia cukup terbebani ya dengan hubungan ini, cukup susah hati, dan di sini dia mulai merasakan yang kamu benar-benar tidak yakin lagi akan dirinya, which sudah terlihat dari awal tadi, dan dia sangat berharap ke depannya nanti kamu mungkin masih akan ada sedikit faith, keyakinan kepada dia. Dia takut kehilangan kamu. Dia sering berdoa agar dia tidak kehilangan kamu di sini. Hatinya cukup susah teman-teman. Cukup tersiksa tanpa adanya kamu. Dia seperti lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan ya, lebih ke arah beribadah, cuba mengikat kamu melalui doa-doanya dengan harapan ke depannya nanti kamu masih ada sedikit keyakinan
still having a little faith terhadap dirinya. Dia tidak mahu kehilangan kamu, teman-teman. Perasaan yang dia rasakan kepada kamu di sini ya adalah perasaan yang cukup nyata. Di sini ada the Hierophant, ada keinginan untuk bernikah dengan kamu ya. Jikalau ya hubungan kalian ini memungkinkan. Seseorang yang benar-benar serius dari segi perasaannya kepada kamu di sini. Nah, kita lihatkan kartu yang terakhir ya. Ungkapan apakah yang ingin dia hembuskan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Berlandaskan kekecewaan di hatinya. Nah, mengapakah saya kata kekecewaan di hatinya? Nah, ini teman-teman, kartu Three of Swords ini. Berlandaskan ya kekecewaan di hatinya, apakah yang ingin dia hembuskan ke kamu melalui readingan hari ini? Dia sangat ingin berkomunikasi dengan kamu. Ketika ini gagal, dia akan datang mencari kamu dalam waktu yang terdekat ini. Kita cuba lihatkan ya. You hold my heart in your hand. Nah, ini yang membuatkan jiwanya cukup tersiksa. Kerana kamu memegang hatinya, kamu pemilik. Seolah-olah kamu ini pemilik. Pemegang hatinya, kamu memegang hatinya di tangan kamu. Maka kamu secara sah memiliki hatinya. Tidak ada orang lain yang dapat memiliki hatinya seperti kamu. Maka ketika hati dia ini berada di tangan kamu ya, dia sukar untuk ke orang lain. Nah, ini kartu The Emperor ini. Dia tidak akan berpaling ke lain hati. Nah, kamu lihat begitu sinkron ya. Because you are so precious to me. Kamu ini seseorang yang begitu berharga untuk si dia. Tidak ada orang, teman-teman, yang menyayangi dirinya seperti mana kamu menyayangi dia. Ini cukup dia rasakan di hati. Saya tidak tahu, teman-teman ya. Seperti tema hari ini ya, semakin tersiksa jiwanya si dia tanpa adanya kamu. Semakin ke sini ya, saya merasakan ada titisan air mata dari dia. Kerana dia mulai merasakan kehilangan dirimu. Dia merasakan kamu kehilangan keyakinan terhadap dirinya. Am I good enough for you? Nah, ini muncul ya, ketika dia merasakan sudah mulai berputus asa, kurang percaya diri. Ketika kamu hilang keyakinan kepada dia, dia mulai mempertikaikan. Apakah dia ini sebenarnya tidak cukup baik untuk kamu? Nah, mulai berfikiran negatif. Kerana dia dapat merasakan perbezaan layanan ya yang kamu berikan, maka dia pertanyakan kepada dirinya, apakah kini dia sudah tidak cukup baik untuk kamu? I cannot forget you. Apa pun yang cuba dia lakukan, jikalau kamu benar-benar ingin pergi meninggalkan dirinya, dia tidak dapat melupakan kamu. Saya tidak tahu guys, hari ini mengapa saya sedih sangat ya. Saya menangkap emosi dia yang sangat memfokuskan kepada kamu, khususnya di waktu malam. Mungkin di siang hari dia sibuk bekerja, orang yang cukup sibuk ya. Maka di malam hari, ketika dia mulai mengenang kamu, masih tidak ada kabar berita daripada kamu. Bukan sahaja pertemuan, tetapi juga tidak ada komunikasi dari kamu. Dia kesepian, kesedihan, hilang semangat ya. Semakin ke sini, semakin tersiksa jiwanya tanpa kamu. You are my reason for life. Wow, ini begitu. Kamu adalah sebab utama ya, kepada mengapakah dia masih meneruskan hidupnya. Tanpa kamu, dia seolah-olah kehilangan pegangan, kehilangan tujuan, kehilangan arah tuju hidupnya. Kerana kamu seperti merupakan, how to say this ya, dia hilang arah tujuan teman-teman tanpa kamu. Tanpa kamu, dia seolah-olah tidak mahu meneruskan hidup ini, kerana sudah tidak ada sebab lagi untuk meneruskan hidupnya. Orang ini benar-benar kecewa ya, benar-benar patah hati. This is so sad ya. Saya tidak tahu teman-teman, apakah di sini seseorang ini seseorang yang kamu benar-benar benci atau kamu benar-benar sayang. I don't know you guys. Baiklah teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita lihatkan ya, jikalau mungkin ada initial C dia, ada initial kamu di sini. Ada huruf D Delta, ada huruf K Kilo, Q Quebec, J Juliet, B
Bravo, wow, ada singkatan JB ya, yang mengindikasikan Johor Bahru, one of our state in Malaysia ya. Apakah kalian ini mungkin berdiri dengan seseorang yang tinggal di Johor Bahru, in JB ya, di Malaysia, sementara kamu di Indonesia, seperti itu ya. J Juliet, B Bravo, O Oscar, I India. Mungkin juga seseorang daripada India ya, U Uniform, H Hotel. Mungkin ada beberapa yang bekerja dengan hotel ya teman-teman. Z Zulu, E Echo, ada 2 lagi, A Alpha, dan terakhir sekali ada initial ataupun huruf W. D K Q J B O I U H Z E A W. Saya harap kelihatan ya teman-teman. Mungkin kamu boleh zoom kamera kamu dengan lebih dekat untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.